Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan laporan hasil analisis sistem operasional dan usulan peningkatan kinerja operasional pada Laundry Barokah. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Amelia Nur Cahyani, yang kedua Dwi Bayu Rahmanda, yang ketiga Indi Riani, yang keempat Muhammad Adrian Maulana, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Surya Nata Kesuma. Subtema yang akan kami bahas ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua strategi operasional, yang ketiga strategi proses, yang keempat persediaan, dan yang terakhir kendala dan harapan. Untuk profil perusahaan akan dijelaskan oleh Amel, Mbak Amel. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang menjadi objek penelitian kami. Usaha laundry ini mulai beroperasi pada tahun 2023, tepatnya setelah pandemi COVID-19. Awalnya pemilik memiliki kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan akibat dampak dari pandemi. Karena itu, beliau memutuskan untuk memulai usaha laundry sebagai alternatif sumber penghasilan sekaligus membuka peluang untuk berwirausaha. Sejak berdiri, usaha ini terus melayani kebutuhan masyarakat sekitar dalam jasa pencucian pakaian dengan mengutamakan kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Pemilik lebih memfokuskan pada kualitas hasil cucian dan penetapan harga yang kompetitif. Menurut pemilik, kualitas pelayanan merupakan faktor utama untuk menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, setiap proses pencucian dilakukan dengan teliti agar hasilnya bersih, rapi, dan sesuai harapan pelanggan. Selain itu, usaha ini juga menerapkan harga yang bersaing dengan laundry lain di sekitar lokasi. Strategi tersebut diharapkan dapat menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi Riani. Oke, lanjut ke desain produk atau jasa. Laundry menyediakan berbagai jenis layanan, mulai dari laundry kiloan, satuan, cuci komplit, cuci lipat, setrika, hingga layanan khusus pakaian bayi. Keberagaman layanan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan berbagai jenis pakaian dan memberikan pilihan layanan yang sesuai. Next. Untuk strategi prosesnya, pelayanan dimulai ketika pelanggan membawa pakaian kotor ke tempat laundry. Pakaian kemudian ditimbang dan dibuatkan nota secara manual sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, pakaian melalui proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan, dan yang terakhir pengemasan, hingga akhirnya siap diambil oleh pelanggan. Untuk kapasitas, laundry memiliki kapasitas operasional sekitar 50 kilo cucian per hari. Menurut pemilik, kapasitas tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan hingga saat ini belum mengalami kendala kapasitas yang berarti dalam kegiatan operasional sehari-hari. Next. Untuk lokasi, usaha laundry dijalankan di rumah milik pemilik sendiri. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk menghemat biaya operasional, terutama biaya sewa atau pembangunan tempat usaha, sehingga modal usaha dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Adrian. Baik, selanjutnya adalah layout. Menurut pemilik, tata letak mesin cuci, area pengeringan,
penyetrikaan, dan pengawasan sudah tertata dengan baik, sehingga memudahkan proses pemindahan pakaian dari satu tahapan kerja ke tahapan berikutnya dan mendukung kelancaran operasional. Next. Selanjutnya ada persediaan. Jadi pada bagian persediaan ini adalah usaha laundry selalu melakukan pemeriksaan stok setiap hari. Bahan yang dicek meliputi deterjen, pewangi, plastik, kemasan, serta bahan pendukung lainnya. Jika stok mulai menipis, pemilik akan segera melakukan pemesanan kembali. Tujuannya adalah untuk menghindari kehabisan stok atau stock out, sehingga proses operasional tetap berjalan lancar dan pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu. Jadi dengan sistem pengecekan harian, usaha juga dapat mengontrol penggunaan bahan baku agar lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Next. Selanjutnya ada supply chain atau rantai pasok. Jadi bahan baku utama seperti deterjen diperoleh dari agen atau pemasok tetap. Hal ini dilakukan agar usaha mendapatkan harga grosir yang lebih murah sehingga biaya operasional dapat ditekan. Sedangkan plastik kemasan dibeli dari toko plastik yang berada di sekitar lokasi usaha agar lebih mudah diperoleh ketika dibutuhkan. Seluruh bahan baku tersebut kemudian digunakan dalam proses operasional, mulai dari pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga pengemasan sebelum akhirnya diberikan kepada pelanggan. Dengan rantai pasok yang baik, ketersediaan bahan baku tetap terjamin. Next. Kemudian slide selanjutnya ada line operation. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa pemborosan yang sesekali terjadi. Misalnya, ketika jumlah cucian meningkat, pelanggan berikutnya harus menunggu karena mesin masih digunakan. Kondisi ini disebut waiting time atau waktu tunggu. Selain itu, apabila terjadi pemadaman listrik, seluruh proses pencucian akan berhenti sementara karena mesin tidak dapat beroperasi. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi setiap hari dan masih dapat dikelola dengan baik oleh pemilik usaha. Misalnya dengan mengatur jadwal pencucian dan melakukan pemesanan sesuai kapasitas mesin. Selanjutnya dijelaskan oleh Dwi Bayu. Baik, untuk teknologi dan KPI operasional, saat ini seluruh proses operasional masih dilakukan secara manual. Pencatatan transaksi menggunakan nota tulis dan belum memanfaatkan aplikasi kasir, point of sale atau POS. Sistem pencatatan stok berbasis komputer maupun teknologi digital lainnya untuk mendukung kegiatan operasional. Laundry beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 16 WIB. Hingga saat ini, pemilik belum memiliki sistem pencatatan indikator kinerja operasional atau Key Performance Indicator KPI secara khusus. Apabila terdapat keluhan dari pelanggan, komplain disampaikan secara langsung kepada pemilik tanpa adanya pencatatan atau dokumentasi khusus. Selanjutnya kembali ke Sorenata. Oke, untuk yang terakhir yaitu kendala dan harapan. Pemilik berharap usaha laundry dapat terus berkembang, memperoleh lebih banyak pelanggan, mampu bersaing dengan usaha laundry lainnya, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan agar usaha semakin maju di masa mendatang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.